Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama, akan beribadah. Sebelum kita beribadah, kita akan membacakan Katekismus Heidelberg bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan pertanyaan dan kita semua akan membacakan jawaban bersama-sama. Apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Bersama. Kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi, serta semua makhluk tangannya sendiri dan memerintahnya. Sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi dari tangan Bapa saja. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesulitan dan bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya, sebab semua makhluk berada di tangan-Nya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nah Bapak Ibu, mengapa kita penting untuk mengerti doktrin pemeliharaan Allah? Mengapa kita harus mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Nah Bapak Ibu, hari ini kita, kalau Bapak Ibu lihat ke panggung di atas, di belakang, atau yang terdekat ini, ada bagian, apa istilahnya ya? Ya itu istilahnya yang kotak-kotak itu, ada yang bolong-bolong Bapak Ibu. Kenapa kita perlu mengetahui doktrin pemeliharaan Allah? Karena kalau kita tidak mengerti bahwa ada Allah yang memelihara, atau ada yang sedang memelihara, maka ketika kita melihat gedung-gedung seperti itu bolong-bolong, kita melihat, wah ini kok jelek banget ya. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa ada yang memelihara, kita tahu bahwa ini nanti akan diganti. Kalau Bapak Ibu melihat yang sebelah sana, di sebelah AC itu sudah diganti papannya. Tapi ini membutuhkan waktu, dan ada beberapa bagian mungkin masih lubang. Kalau kita tahu bahwa ada yang memelihara, kita tidak berfokus kepada penampilan yang buruk, mungkin jelek sekali bentuknya, tapi kita tahu bahwa ini pada akhirnya akan diganti, dan ini semua akan diganti menjadi baru dan indah. Sama seperti tisu ini Bapak Ibu, kalau tisu kita tahu siapa yang memegang tisu itu, sekalipun ini dihancurkan, diremukkan, ataupun berbagai hal boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita tahu bahwa kita ada di tangan Allah yang memegang kita dan membentuk kita, maka kesulitan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menyadari bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Walaupun mungkin kita dibejek-bejek, diputer-puter, tetapi kita tahu bahwa ada tangan Allah yang memelihara kita, yang membentuk kita. Setiap gerakan, setiap kesulitan, setiap permasalahan yang ada bukan terjadi karena kebetulan, tetapi ada Allah yang sedang membentuk hidup kita sedemikian rupa, membentuk kita untuk menjadi indah. Ya, kalau ini bentuknya boleh jelek gitu, tetapi hidup kita ada di tangan Allah yang sedang membentuk kita, yang memelihara kita, sehingga kita bisa bersabar di dalam kesulitan, karena kita tahu segala pembentukan ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik, dan ada Allah yang menjaga kita. Kita bukan sedang mengalami kecelakaan serta-merta, tetapi ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Demikian Katekismus Heidelberg pembacaan kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita memulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Puji Allah pemberi berkat.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Dia yang menanggung kutuk dosa, belenggu dipatahkan, keselamatan sudah Dia berikan. Kristuslah harapanku. Sungguh Dia Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Kita sembah Dia karena Dialah Allah yang layak untuk ditinggikan. Betapa lebar jurang pemisah, tak sanggup aku mencapainya, hingga akhirnya ku pandang Dia dan ku memanggil namanya. Kasih setia Tuhan yang sungguh besar pada kita. Yang sungguh besar menembus malam yang gelap. Tuntas karyamu aku kasih. Kristuslah harapan kita. Kristuslah harapanku.
Jesus Christ, my living hope. my living hope. Jesus Christ, my living hope. Seberapa jauhkah kita akan lari dari hadapan Tuhan? Dari segala perbuatan-perbuatan kita. Seberapa jauh kita bisa menyembunyikan segala dosa-dosa kita di hadapannya? Ingatlah, seperti bayang-bayang dirimu yang selalu mengikuti langkah kakimu. Demikianlah kasih Tuhan yang selalu menyertai jalan hidupmu. Kasih-Nya telah dinyatakan di atas kayu salib. Tapi seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada pengampunan bagi setiap orang yang datang dengan hati yang jujur. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dialah sahabatmu dan Dia sangat dekat denganmu. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Tidak ada satu perbuatanmu yang bisa membalas kasih setia Tuhan. Pengorbanannya Bisa sungguh membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Begitu banyak perbuatan kami yang senantiasa mengecewakan hati Tuhan dengan segala dosa-dosa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang mengampuni kami. Kami ingin belajar menjadi setiap anak Tuhan yang Engkau proses seperti bejana. Engkau bentuk agar kehidupan kami hari lepas hari menjadi hidup yang semakin berkenan di hati Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dan Engkau melihat setiap hati yang hancur dan mau semakin taat kepadamu. Terima kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebagai perisai iman kita, dan Yesuslah sumber pengharapan dan kekuatan kita, hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku
kita akan memberikan hati kita hanya kepada Allah. Kita mempersiapkan diri dengan terbuka, dengan hati yang lembut. Kita akan menerima taburan firman Tuhan. Pujian, ku hidup bagimu. Menjadi komitmen di dalam hatiku. Kalau aku hidup sampai saat ini, itu adalah anugerah. Ketika aku bisa hidup sampai dengan hari ini, aku ingin menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Bahwa dunia ini tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kita akan naikkan bersama-sama, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu.
Tetapi kami bukan mau berhenti kepada dunia tidak bisa menjauhkan kami, tetapi kami sendiri mau mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami akan merenungkan Gospel Center Living Tuhan. Ajar kami mendekatkan diri padamu, untuk boleh memandang segala sesuatu dalam kehidupan kami dari perspektif Injil. Dan biarlah Injil itu menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menyatakan kalau kami hidup, hidup kami hanyalah untuk mata kami tetap memandang hanya kepadamu. Roh Kudus tolong membantu kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh menghidupinya dan mengumpulkannya dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau boleh mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia. Dan Injil itu sungguh-sungguh hidup menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba yang akan memaparkan firman Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Tema kita hari ini adalah Gospel Centered Living. Hidup yang berpusat kepada Injil. Firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 18 hingga 21. Sembari Bapak Ibu membuka, saya akan membacakan bagi setiap kita Galatia 2 ayat 18 hingga 21. LAI memberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah Bapak Ibu, ayat yang menjadi fokus kita hari ini terambil dari ayat 19b hingga 20. Paulus mengatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan tentang aku lagi, bukan tentang kisahku lagi, tapi tentang kisah Kristus yang hidup di dalamku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak kita membayangkan dulu, karena hari ini kita temanya Gospel Center Living. Maka saya ingin mengajak kita melihat gambaran lewat kacamata Bapak Ibu. Saya minus gitu, jadi saya pakai kacamata. Tanpa kacamata Bapak Ibu terlihat burem, kayak lagi di blur. Perlu kacamata untuk saya bisa melihat Bapak Ibu dengan jelas. Nah, kacamata menolong kita untuk bisa memandang, melihat objek dengan lebih jelas. Tetapi kacamata bisa membuat seseorang melihat lebih jelas karena ada lensanya. Nah, lensa hari ini bukan cuma warna putih doang, ada yang warnanya hitam. Nah, ketika berbeda lensa, berubah cara pandangnya. Padahal gambarnya sama, tetapi berbeda lensa membuat kita melihat hal yang sama bisa dengan cara yang berbeda. Lensa yang lain lagi membuat kita melihat dengan cara yang berbeda. Lensa yang berbeda melihat kita dan membuat kita memandang sesuatu benda yang sama menjadi sangat berbeda. Nah, ketika hari ini kita merenungkan Gospel Center Living Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk punya point of view, kacamata, memandang hidup lewat kacamata Injil, lewat lensa-lensa Injil. Nah, secara khusus hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan 4 lensa Injil. Nah, biasanya istilah ini dipakai fourfold gospel, fourfold naratif. Tapi hari ini saya ingin menggunakan istilah 4 lensa Injil, di mana kisah Injil betul tentang Yesus Kristus lahir ke dunia menyelamatkan manusia. Tetapi kita tidak bisa memaknai kekayaan dari kehadiran Yesus dan kematian Yesus di kayu salib jika kita tidak memahami keseluruhan kisah Allah dari kejadian penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Hanya melalui keseluruhan, keutuhan kisah-kisah ini, dari 4 lensa Injil ini, kita baru bisa memandang keseluruhan dengan lebih utuh.
Maka mari kita memulai dengan lensa yang pertama dari kisah kejadian penciptaan. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita udah sering kali dengar kisah kejadian penciptaan. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Jadi lalu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Gitu. Ini gambarnya Taman Eden. Nah, menarik Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan Taman Eden, ada satu kisah diceritakan bahwa di taman itu segala buah boleh dimakan sama Adam dan Hawa oleh manusia. Tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan itu tidak boleh dimakan. Allah mengatakan jangan sekali-sekali kamu memakannya, kamu akan mati jika memakannya. Ada banyak pohon buah yang lain boleh dimakan, tetapi Allah menciptakan satu pohon, menghadirkan satu pohon di tengah Taman Eden untuk tidak boleh dimakan. Yang mana kita nanti tahu di kisah kejatuhan, gara-gara pohon ini manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu pernah gak kita merenungkan, coba aja pohon itu gak ada di Taman Eden. Coba aja gak ada pohon itu Taman Eden. Pasti manusia Adam Hawa gak mungkin kepingin makan buah itu, gak mungkin mereka akan makan, menghampiri, makan dan melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan. Tetapi kehadiran pohon itu membuat Adam dan Hawa menginginkan. Dan Allah menempatkan pohon itu di Taman Eden. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Sebetulnya banyak pohon buah lain yang boleh dimakan. Tetapi karena yang lainnya boleh dimakan, membuat seolah-olah pohon-pohon yang boleh dimakan itu meng-highlight, menyorot satu pohon yang gak boleh dimakan. Semuanya boleh, ada makan ini, buah ini, tapi yang itu gak boleh. Lama-lama semua buah yang boleh dimakan justru membuat mereka menyorot, itu gak boleh. Yang mana akhirnya kita tahu, karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, di kisah berikutnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang menciptakan dunia, menciptakan Taman Eden dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dengan pohon yang tidak boleh manusia makan, dengan satu pohon yang manusia jangan. Dan ini menarik karena Allah menciptakan dunia. Nah, ini menjadi satu kabar baik. Kita belajar kisah Injil, kita belajar bahwa ternyata di kisah kejadian pun, kisah penciptaan pun ada berita Injil, berita kabar baik. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kabar baiknya adalah karena kita bisa melihat Allah menciptakan Taman Eden dengan pohon itu. Kita bisa melihat bahwa ada satu berita baik, bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan ruang untuk tak seia sekata. Ini satu kabar baik Bapak Ibu. Kenapa? Coba kita pikir-pikir ketika kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita boleh lihat, berbanyak hal baik di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, gak serta-merta kita suka Bapak Ibu. Ada hal-hal baik yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, kadang-kadang kita gak suka. Tapi kita mengucap syukur karena ada kabar baik bahwa Allah menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seia sekata. Manusia bisa tak seia sekata dengan Allah. Manusia bisa berbeda pendapat dengan manusia. Ini kabar baik karena kita seringkali tidak setuju dengan berkat baik yang Tuhan berikan. Kadang-kadang malah kita mengeluh. Ada orang-orang yang diberikan pekerjaan, mengeluh, kerjanya banyak banget, capek banget. Nggak dikasih pekerjaan, mengeluh karena nggak dapat. Segala sesuatu bisa membuat kita tidak suka gitu. Dan berbagai hal baik pun seringkali kita juga ada yang kita nggak sukai. Padahal kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang baik. Nah, sama seperti pohon-pohon buah lainnya baik, yang mana itu malah menyoroti satu pohon. Padahal Adam dan Hawa sudah cukup makan buah banyak sekali yang lainnya. Tetapi justru itu malah membuat dia menginginkan satu yang tidak diizinkan Allah untuk mereka makan. Tetapi Allah kita memang Allah yang menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seia sekata. Sehingga ketika manusia melihat pohon itu dan ular membisiki mereka mulai berbeda pendapat dengan Allah. Buah yang katanya dilarang kalau kamu makan akan mati, bagi mereka sepertinya buah ini baik. Tuhan menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seia sekata. Yang mana sebetulnya ini adalah hal baik Bapak Ibu. Tetapi karena ruang tak seia sekata ini membuat manusia akhirnya nanti jatuh. Kalau kita mundur sedikit Bapak Ibu, dari awal pada mulanya bumi belum berbentuk, gelap gulita. Tetapi Allah menciptakan terang. Dan Allah memandang terang itu baik.
Tetapi sekalipun Allah memandang terang itu baik, Allah tidak meniadakan kegelapan. Padahal bukankah terang itu baik? Lantas mengapa harus ada kegelapan? Tetapi Allah adalah Allah yang menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seias kata. Sehingga walaupun terang dan gelap betul-betul berbeda, mereka tidak sama. Mereka terang dan gelap tidak pernah seias kata. Tetapi Allah menciptakan dunia memang dengan ruang untuk tak seias kata. Di hari kedua Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air di bawah dan air di atas. Air yang di bawah menjadi lautan, air yang di atas menjadi langit. Mereka menjadi berbeda, mereka tidak sama, mereka tak seias kata. Di hari ketiga Allah menciptakan darat. Dan berikutnya. Allah memang menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seias kata. Tetapi ruang ini ruang perbedaan ini. Ruang untuk bisa menjadi berbeda ini sebetulnya Tuhan ciptakan bukan untuk menjauhkan kita, untuk memisahkan kita. Sama seperti Allah menciptakan terang dan gelap, bukan untuk memisahkannya, tetapi justru di dalam terang. Kalau terang tidak ada kegelapan sedikit pun, tidak ada bayangan, justru kita tidak bisa melihat, Bapak Ibu. Yang membutakan kalau kita melihat terang begitu terang, justru malah itu akan membuat kita buta, Bapak Ibu. Justru kehadiran terang dan gelap yang saling berkolaborasi membuat kita dapat melihat. Dan bukankah kalau malam hari pun walaupun gelap, kehadiran terang bulan membuat kita menjadi melihat bisa pemandangannya indah. Betapa indah kalau malam hari dengan bintang-bintang. Sebetulnya perbedaan itu ruang untuk membuat tidak sama, tak selalu seias kata, dapat menjadi berbeda. Bukanlah untuk memisahkan, tetapi sebetulnya itu adalah anugerah dari Allah. Allah menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seias kata. Tidak harus selalu sama. Dan sebetulnya kalau kita melihat di bagian berikutnya, Allah yang memulai menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Kalau kita melihat di bagian firman Tuhan lainnya, Allah juga memanggil kita untuk mengasihi orang-orang yang tidak seias kata dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Mengasihi orang-orang yang menganiaya kita? Kenapa mereka jadi musuh? Karena mereka tidak sependapat dengan kita, tidak seias kata dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita. Mengapa mereka menganiaya kita? Karena mereka pola hidupnya berbeda dengan kita. Tetapi memang Allah menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Tetapi keperbedaan itu bukan untuk memisahkan kita. Justru kita dipanggil untuk mengasihi mereka yang berbeda, yang tidak seias kata dengan kita. Firman Tuhan di dalam Roma berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah minum. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dari semula Allah menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Tetapi perbedaan, ruang untuk menjadi berbeda itu bukan untuk memisahkan kita, tapi untuk membuat kita mengasihi perbedaan itu. Nah Bapak Ibu, karena Allah yang menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata ini, membuat manusia menginginkan apa yang dianggap berbeda oleh Allah. Allah katakan jangan makan kamu akan mati, tetapi justru manusia menginginkan apa yang berbeda dari kehendak Allah itu. Dan kita bisa melihat di dalam kisah selanjutnya, kejatuhan manusia. Tetapi sekali lagi kisah Injil ini, di dalam 4 kisah Injil ini, kisah penciptaan bukan sekedar kisah penciptaan, tetapi ada kabar baik, anugerah Allah. Dan begitu juga dalam kisah kejatuhan. Kisah kejatuhan bukan berhenti kepada manusia memakan buah itu dan mati, tapi justru sebaliknya. Ketika manusia memakan buah itu, mereka tidak langsung mati. Tetapi justru Allah memberikan mereka pakaian, di mana ketika Allah memberikan pakaian, ada binatang yang tersembelih, ada darah yang tercurah untuk menebus secara temporer Adam dan Hawa sebelum nanti di kisah berikutnya. Tetapi menarik karena kisah kejatuhan manusia tidak berakhir dengan kematian manusia,
Padahal bisa saja Tuhan melihat manusia jatuh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu kisah itu berakhir. Maka Alkitab kita cuma sampai Kejadian 3, nggak ada Kejadian 4, nggak ada sampai berikutnya, dan bahkan mungkin kita tidak ada hari ini. Tetapi menarik, ada kabar baik, berita Injil, bahwa ada Allah yang memandang kejatuhan bukanlah sebuah akhir, Bapak Ibu. Kejatuhan manusia bukanlah sebuah akhir, sekalipun Adam dan Hawa jatuh. Justru Allah yang menghampiri dengan lembut, memanggil. Mereka malu dengan ketelanjangan mereka, Allah pun siapkan pakaian, menutupi mereka, menutupi kemaluan mereka. Kita punya Allah yang memandang bahwa kejatuhan itu bukanlah sebuah akhir. Dan justru ada kabar baik karena selanjutnya kisah kejatuhan ini berlanjut kepada kisah penebusan. Oh, sebelum kita lanjut, kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan kasih-Nya. Kisah kejatuhan tidak berhenti sampai manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita udah jadi orang baik, tetapi justru ketika kita masih berkutat dalam dosa, di dalam kejatuhan kita. Tapi itu bukanlah akhir. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Karena itu aku telah menarikmu dengan kasih setia. Seperti berita anugerah kita, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Udah mulai gak kelihatan soalnya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah tidak akan beranjak daripada kita. Dan perjanjian damai Allah tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang memandang kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Bahkan di dalam kisah kejatuhan Allah menunjukkan kasih setia dan anugerahnya kepada kita. Sampai nanti di kisah selanjutnya, kisah penebusan. Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dari kisah itu ada satu berita Injil, kabar baik bahwa ada kasih yang begitu besar, rela membayar harga yang mahal untuk menebus saudara dan saya. Saudara dan saya boleh jatuh, tetapi kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Karena ada kasih yang begitu besar, kasih yang lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Yang kasih yang begitu besar, yang rela membayar harga yang mahal. Dan bagi Yesus, ia membayarnya dengan nyawanya, oleh darahnya. Bapak Ibu, kita mengucap syukur bahwa kejatuhan bukanlah sebuah akhir, tetapi ada kasih yang begitu besar. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mengucap syukur, kejatuhan bukanlah sebuah akhir, karena ada kasih yang begitu besar, rela membayar harga yang mahal untuk menebus saudara dan saya.
Dan kisah berikutnya, kisah pemulihan. Ada kabar baik Bapak Ibu. Kabar baik, berita Injil bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan dan disempurnakan oleh kedatangannya. Dan ini menarik karena Injil menceritakan bahwa kesempurnaan, pemulihan yang sejati itu akan tergenapi pada akhirnya oleh kedatangan Allah. Jadi yang membuat kita sempurna itu bukan karena kita berhasil menuruti hukum Taurat, karena kita berhasil menjadi jemaat yang taat, tetapi kehidupan kita dipulihkan dan disempurnakan oleh kedatangan Kristus, kehadirannya di dalam hidup kita, yang mana akan sempurna, betul-betul sempurna di dalam kedatangannya yang kedua kali. Dan firman Tuhan dari perjanjian lama sudah memberikan janji, jaminan, pengharapan bahwa Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan dari kacamata Injil, dari 4 lensa Injil. Kalau hari ini, yang saat ini kita melihat 1, 2, 3, 4. Tetapi mari kita melihat di dalam satu keutuhan. Menjadi 4 lensa yang kita gunakan menjadi kacamata Injil dalam melihat, memandang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Persoalan dalam kehidupan kita boleh tetap mungkin sama, gak berubah. Tetapi mari kita belajar untuk melihat dari lensa Injil, 4 lensa Injil ini. Di mana kita menyadari, mengakui bahwa dunia yang Allah ciptakan adalah dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Sehingga mari kita belajar Bapak Ibu, ketika diri kita, sesama kita mungkin berbeda pendapat, mari kita belajar bahwa inilah dunia yang Allah ciptakan. Bahkan Allah memberi ruang untuk manusia boleh tidak sependapat dengan Allah. Maka siapa kita yang memaksakan sesama kita harus selalu sependapat dengan kita, sepemahaman, sepemikiran, satu pola pikir dengan kita. Jika kita memaksakan itu kepada sesama kita, rekan kita, pasangan kita, keluarga kita, maka bukankah kita sedang menafikan dunia yang Allah ciptakan? Allah menciptakan dunia dengan ruang untuk tak seias kata. Ini menjadi kabar baik bagi setiap kita, karena seringkali kita berbeda pendapat dengan Allah. Apa yang Allah katakan baik bagi kita ternyata gak sepenuhnya baik. Tetapi kabar baik itu juga punya konsekuensi, di mana kita juga dipanggil untuk memberikan ruang yang sama kepada rekan kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Mereka tidak harus sepemikiran dengan kita. Kalau kita ngerasa ini yang lebih baik, orang-orang sekitar kita gak harus memandang dengan sama. Karena inilah dunia yang Allah ciptakan. Dunia dengan ruang untuk tak seias kata. Dan di dalam perbedaan itu bukan untuk memisahkan kita Bapak Ibu. Dan mungkin orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita mungkin tidak sama dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Dan mereka gagal menjalani standar yang kita miliki. Dan mungkin mereka mengalami kejatuhan demi kejatuhan ketika berjuang untuk mencocokkan diri dengan kita. Tetapi mari kita menatap dengan lensa Injil, bahwa kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Orang-orang boleh mengecewakan kita karena mereka tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi mari kita melihat dengan lensa Injil, di mana kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Karena ada lensa berikutnya yang menolong kita melihat bahwa ada kasih yang begitu besar, rela membayar harga yang mahal. Jika Allah telah memberikan nyawanya, membayar untuk menebus hidup kita, maka mari kita belajar juga memberikan anugerah yang sama kepada orang-orang sekitar kita.
Karena kasih yang begitu besar rela membayar harga yang mahal untuk menebus kita. Maka mari kita juga belajar untuk memberikan kasih yang begitu besar juga. Dan mari kita rela membayar harga untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kita mungkin jatuh bangun, tetapi kita punya pengharapan. Mari kita menatap dengan lensa berikutnya. Bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan, disempurnakan oleh kedatangannya. Hari ini aku mungkin jatuh bangun. Hari ini pasanganku mungkin jatuh bangun. Anakku jatuh bangun mengecewakanku berkali-kali. Tetapi kita mau percaya bahwa kita ada di dalam perjalanan proses menanti kedatangan Allah yang kedua. Dan oleh kedatangannya segala semua ini akan dipulihkan dan disempurnakan. Kita bisa menaruh pengharapan kita kepada janji Allah, penggenapannya. Sehingga kita boleh memandang diri kita mungkin hari ini yang belum sempurna, belum pulih dengan kacamata anugerah, lensa Injil ini. Sehingga kita berhenti memaksakan bahwa harus sempurna hari ini. Semua harus pulih hari ini. Tapi kita bisa menaruh pengharapan. Percaya bahwa pada kedatangan yang kedua kali, kita semua akan dipulihkan dan disempurnakan. Mari kita menatap segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan lensa Injil. Dan itulah yang juga dialami oleh Paulus dalam bacaan kita. Paulus dan hukum Taurat. Di dalam Filipi, Paulus menceritakan masa lalunya. Betapa dia membanggakan dirinya bahwa aku adalah anak yang disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatan, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus menceritakan bahwa dulu dia sangat membanggakan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus datang menghampirinya dan mengubah hidup Paulus. Di dalam Roma, Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena apa yang dikatakan Paulus seperti yang tadi kita bahas di Taman Eden. Kalau di Taman Eden banyak buah yang boleh dimakan. Tapi justru kehadiran buah-buah yang boleh dimakan lainnya seolah-olah menyoroti satu buah yang tidak boleh dimakan. Dan itu juga yang terjadi oleh hukum Taurat. Hukum Taurat membentengi umat Allah untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh. Tetapi justru karena kehadiran hukum Taurat meng-highlight, menyorot dosa-dosa itu. Jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina. Tapi justru kehadiran hukum Taurat menyoroti realita hati kita yang terkadang kita mencuri, berzina, dan membunuh. Paulus dulu begitu memegang hukum Taurat sebagai hal yang harus dipertahankan. Tetapi ketika ia melihat dengan kacamata Injil, dia menyadari bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Dan di dalam relasi Paulus dengan orang-orang Yahudi Kristen, Paulus pun memandang mereka yang berbeda pendapat. Karena dari bacaan kita, Paulus mengatakan bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, aku telah mati oleh hukum Taurat. Tetapi kalau kita melihat relasinya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya terlalu memegang hukum Taurat. Nah, kalau Bapak Ibu baca Galatia perikop sebelumnya, ada kisah di mana Petrus ditegur oleh Paulus. Kenapa? Karena pada waktu itu Petrus dan Paulus sedang makan bersama orang Kristen non-Yahudi. Mereka Gentiles gitu. Mereka bukan orang Yahudi, tidak menggunakan budaya-budaya orang Yahudi, dan mereka makan. Tetapi ketika orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem datang, Petrus ngerasa minder dan akhirnya sungkan kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya Petrus memisahkan diri dari rombongan orang-orang Kristen non-Yahudi, Gentiles. Karena memang bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi adalah kafir, adalah najis, dan mereka tidak sepatutnya untuk makan bersama. Dan itu ditegur oleh Paulus dengan keras. Tapi sekalipun Paulus menegur keras Petrus, sekalipun dia berbeda pendapat dengan Petrus dan rasul-rasul dari Yerusalem, Kristen Yahudi yang memaksakan ikut Yesus plus hukum Taurat, Paulus pun tetap menyatakan kasih
Karena Paulus menatap dari kacamata Injil, lensa Injil, bahwa Allah memang menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak selalu seias kata. Sehingga sekalipun Petrus dan rasul-rasul lain berbeda pendapat, Paulus pun menunjukkan anugerah kepada mereka. Dan di bagian lain kita bisa melihat Paulus dan Barnabas dan Markus. Di dalam perjalanan mereka, Markus melarikan diri dari pelayanan. Dan ketika Barnabas ingin mengajak Markus untuk kembali ke pelayanan bersama mereka, Paulus begitu marah karena jangan ajak dia, karena dia pergi meninggalkan pelayanan dengan mudah. Tetapi apakah perbedaan pendapat, perselisihan itu berakhir dengan begitu aja? Tapi tidak, Bapak Ibu. Karena Paulus juga memandang dengan lensa Injil yang di mana Allah memandang kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Kalau kita lihat di bagian lain, pada akhirnya Paulus mengatakan bahwa pelayanan Markus itu penting. Dan akhirnya mereka berelasi dengan baik. Memandang dengan kacamata Injil membuat kita tidak menafikan bahwa adanya perbedaan. Tetapi sekalipun berbeda dan orang mungkin jatuh, kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Karena ada Kristus. Dan itulah yang dikatakan Paulus, hidupku bukan tentang aku lagi tetapi tentang Kristus di dalam hidupku. Untuk kepada Kristus yang telah menyelamatkan aku, mati bagi aku. Karena Paulus memandang dengan lensa Injil berikutnya. Memandang Kristus yang mati baginya. Karena ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga, menebus diri Paulus yang adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen. Di dalam pergumulannya Paulus pun jatuh bangun. Paulus pertama ngerasa aku adalah orang paling berdosa di antara para rasul. Tetapi orang berdosa, paling berdosa di antara para rasul itu masih baiklah. Ini rasul udah sangat hampir suci. Orang berdosa di antara para rasul mungkin segini. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Paulus di ujung perjalanan hidupnya merasa aku adalah orang paling berdosa di antara orang berdosa. Karena Paulus terus terngiang-ngiang bahwa aku adalah pembunuh orang-orang Kristen. Aku gak layak. Tetapi walaupun Paulus jatuh bangun pun, Paulus juga memandang di dalam lensa Injil yang keempat, bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan disempurnakan. Aku mungkin memang tidak sempurna, aku mungkin adalah pembunuh orang-orang Kristen, aku mungkin belum pulih sepenuhnya. Tetapi aku percaya bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan, disempurnakan oleh kedatangan Allah. Maka di akhir perjalanan hidupnya, walaupun Paulus jatuh bangun pun bergumul, Paulus bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman, pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita dari lensa Injil, 4 lensa Injil ini. Dan itu juga yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Tentu di dalam penciptaan, Yesus sendiri anak Allah menciptakan dunia bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan tentu ia tahu bahwa Allah memang menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Dan di dalam itu Yesus, kita bisa dapat melihat kehidupan Yesus memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya. Yang mana Yesus tahu Yudas akan menjual dirinya. Petrus akan menyangkalinya 3 kali. Murid-murid lain akan meninggalkan mereka, meninggalkan dirinya sendirian ketika ditangkap. Dan seringkali murid-murid setelah diajar selama 3 tahun, seringkali murid-murid gak ngerti, salah paham dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan mereka gagal, tetapi Yesus memandang dengan kacamata Injil bahwa dunia, Allah memang menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Murid-murid boleh gagal dan tidak sependapat dan tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka boleh jatuh, tetapi kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Karena Yesus sendiri tahu bahwa sekalipun Yudas menjualnya, Petrus menyangkalinya, murid-murid meninggalkannya, Yesus tahu bahwa dia akan naik ke atas kayu salib untuk mati di atas kayu salib dan menebus. Karena Yesus memandang dengan lensa bahwa ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga. Dan sekalipun Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengkhianati mereka, dari semula Yesus tetap memanggil Yudas, Yesus tetap memanggil Petrus, Yesus tetap memanggil 12 murid lainnya. Ada dunia yang diciptakan Allah adalah dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Dan sekalipun manusia jatuh, Allah memandang, lensa Injil memandang kejatuhan bukanlah sebagai sebuah akhir. Karena ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga yang mahal.
Dan Yesus tahu bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan disempurnakan oleh kedatangannya. Sekalipun murid-murid belum sempurna, masih gagal, masih penakut. Tapi akan ada waktunya Allah memulihkan murid-murid. Bahkan nanti kita tahu kisah berikutnya. Murid-murid yang tadinya lari ketakutan, bersembunyi. Tapi Yesus memulihkan dan menolong mereka untuk bisa menjadi rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk memandang segala sesuatu dari 4 lensa Injil. Sama seperti tadi katekismus, mari kita berhenti memandang hanya sebatas fenomena. Oh, saat ini belum jadi, jelek. Tetapi mari kita memandang dari 4 lensa Injil. Bahwa ini pun gak akan serta-merta begini aja. Kerusakan ini bukanlah sebuah akhir, tetapi akan dibetulkan, akan dipulihkan. Kalau Bapak Ibu lihat yang di bagian sana, sudah diganti. Mungkin yang ini belum. Mungkin yang di belakang masih belum. Mungkin kita belum pulih. Mungkin kita belum sempurna. Tapi mari kita percaya bahwa ada Allah yang akan memulihkan dan menyempurnakan setiap kita. Dan marilah kita belajar untuk menghidupi 4 lensa Injil ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mari kita menyadari bahwa dunia yang Allah ciptakan adalah dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Maka mari kita belajar, pasangan kita mungkin sangat berbeda dengan kita. Cara pikirnya beda sama kita. Anak-anak kita melakukan apa yang tidak kita harapkan. Sangat sekali tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar, inilah dunia yang Allah ciptakan. Dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Maka mari kita belajar ketika pasangan kita tidak seias kata dengan kita. Ketika anak-anak kita tidak seias kata dengan kita. Mari kita belajar bahwa kejatuhan mereka bukanlah sebuah akhir. Dan justru ini adalah satu kesempatan kita untuk melihat mereka, memandang mereka dengan lensa ketiga. Bahwa ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga. Mari kita belajar mengasihi mereka. Dan kita membayar harga. Mungkin kita harus tarik nafas melihat kelakuan mereka yang berbeda dengan kita. Tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi mari kita mengasihi mereka. Dan kita percaya, berharap bahwa di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada pemulihan. Dan segala sesuatu akan disempurnakan. Nah Bapak Ibu, itu juga yang hamba Tuhan dan majelis gemulkan untuk kita renungkan menjadi sebuah nilai-nilai untuk kita bangun bersama Bapak Ibu. Jireh, graciousness, resonance, encouragement, humility. Graciousness, kalau kita udah menerima kasih karunia lewat berita Injil itu. Kalau kita menikmati dunia yang Allah ciptakan, bahwa kita boleh punya ruang untuk tidak seias kata dengan Allah. Kalau kita boleh gak selalu sependapat dengan Allah. Maka mari kita memberikan anugerah yang udah kita terima kepada orang-orang sekitar kita. Mari kita menganugerahkan orang-orang sekitar kita bahwa mereka gak harus selalu sama dengan pikiran kita. Mereka gak harus seias kata dengan kita. Kalau kita telah menerima anugerah bahwa kejatuhan kita bukanlah sebuah akhir, maka marilah kita menganugerahkan juga hal yang sama kepada orang-orang sekitar kita. Kegagalan mereka, kejatuhan mereka bukanlah sebuah akhir. Karena kita juga menerima anugerah, kasih yang begitu besar yang rela membayar harga untuk menebus kita. Maka mari kita juga menganugerahkan kasih yang begitu besar yang rela membayar harga yang mahal itu. Dan kita juga mari menganugerahkan satu pengharapan. Karena segala sesuatu akan disempurnakan dan dipulihkan oleh kedatangannya. Maka ketika dalam relasi kita dengan satu dengan lain, it's okay kalau hari ini kita belum sempurna. It's okay kalau pasangan kita belum sempurna. It's okay anak-anak kita masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi mari kita memberikan anugerah itu kepada mereka. Mari kita menggemakan kabar Injil yang udah kita terima itu dalam kehidupan kita. Menggemakan itu dalam kehidupan kita, dalam relasi kita. Dan di dalam perjalanannya kita tahu bahwa segala sesuatu akan disempurnakan nanti oleh kedatangannya. Maka di dalam jatuh bangun pergumulan kita, mari kita mendukung satu sama lain. It's okay kita belum pulih seutuhnya, it's okay kalau kita belum sempurna. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan, disempurnakan oleh kedatangannya. Mari kita berjuang sama-sama, mari kita berjalan bersama, mari kita bertumbuh bersama, mendukung satu dengan yang lain. Dan di dalam perjalanan itu mari kita menghidupinya dengan kerendahan hatian. Karena tidak ada seorang pun yang lebih utama.
Mari kita tidak menilai diri lebih utama dari orang lain. Tapi kita boleh melihat mereka dengan kacamata anugerah. 4 lensa Injil. Lensa pertama menolong kita melihat bahwa inilah dunia yang Tuhan ciptakan. Dunia dengan ruang untuk tidak seias kata. Lensa berikutnya menolong kita melihat bahwa kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Dan lensa ketiga menolong kita melihat bahwa ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga untuk menebus kita. Dan lensa terakhir menolong kita menaruh pengharapan bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan dan disempurnakan oleh kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, Gospel Center Living. Kami mau seperti Paulus Tuhan, yang dimana hidup kami bukanlah tentang kami lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Kalau Engkau memang menciptakan dunia dengan ruang untuk tidak seias kata, maka ajar kami menikmati dunia ini Tuhan yang telah Engkau ciptakan ini. Ajar kami memberikan ruang yang sama untuk orang-orang sekitar kami. Ruang untuk mereka boleh tidak seias kata dengan kami. Ruang untuk mereka boleh berbeda dengan kami. Dan di dalam kejatuhan-kejatuhan kegagalan mereka Tuhan, ajar kami boleh melihat mereka dari lensa Injil yang kedua. Bahwa kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Karena ada lensa ketiga yang menolong kami untuk memandang bahwa ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga yang mahal untuk menebus setiap kami. Dan kami mau memandang dengan penuh pengharapan dengan lensa keempat bahwa ada pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan dan disempurnakan oleh kedatangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memandang dengan kacamata Injil, bukan lagi dengan kacamata diri kami sendiri. Karena kami mau Tuhan bahwa hidup kami bukan tentang kami lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Firman Tuhan telah dinyatakan, biar Roh Kudus terus menolong kami dalam proses perjalanan pergumulan kami. Dan kami boleh bersandar kepada pengharapan bahwa pada akhirnya Engkau akan menyempurnakan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di tengah pergumulan Paulus di dalam penjara, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Pujian yang akan kita nyanyikan, hidup bagi Kristus, adalah pujian yang begitu indah kata-katanya. Tetapi akan menjadi lebih indah bila kita bisa menghidupinya. Hidup bagi Kristus. Kami persilakan. Menyembuhkan yang luka
sekadar pujian, tetapi kami ingin belajar menjadi anak Tuhan yang memiliki komitmen yang tinggi. Kami ingin menghidupi pujian ini, hidup bagi Kristus. Ketika kami hidup, kami bisa menghasilkan buah, melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan surga. Dan sungguh Tuhan, kami bukan hanya memberi dari uang ini, tetapi kami boleh memberikan hati kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menaikkan satu pokok doa, berdoa agar jemaat GKI Anugerah menjadi murid yang berbuah, menghidupi Injil dan Roh Kudus mengubah karakter kita untuk dirubah, dibentuk lebih baik dan terus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Mari dengan bersuara kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa agar setiap kita yang ada di sini Tuhan memiliki komitmen yang tinggi bahwa setiap kita yang sudah menerima anugerah-Mu yang begitu besar yaitu keselamatan, kami ingin belajar menjadi orang yang berbuah, beranugerah, yang berdampak bagi orang lain, hidup yang bersinar, yang boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika kami harus jatuh bangun Tuhan, itu adalah satu proses yang Tuhan kerjakan. Dan akhirnya hidup kami menjadi hidup yang makin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kenakanlah 4 lensa Injil ini dalam kehidupanmu. Teruskan renungkan dan gumulkan kabar baik tentang dunia yang diciptakan Tuhan dengan ruang untuk tidak sehias kata. Gumulkan lensa di mana kejatuhan bukanlah sebuah akhir. Dan pandanglah dengan lensa bahwa ada kasih yang begitu besar yang rela membayar harga untuk menebus saudara saya. Dan lihatlah dengan lensa keempat, di mana pada akhirnya segala sesuatu akan dipulihkan dan disempurnakan oleh kedatangannya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengasihi saudara dan saya. Damai sejahtera dari Allah turun bagi setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan visi misi bersama.
Kiranya kita sama-sama punya satu hati, satu sehati sepikiran, sama-sama mengerjakan bagi gereja kita untuk punya visi dan misi dan menghidupi nilai-nilai yang mau dibangun. Mari kita membacakan bersama. Visi menghasilkan murid yang berpusat Injil berdasar teologi reform. Misi mengajarkan Injil yang benar berdasar teologi reform, sehingga jemaat digerakkan memiliki disiplin rohani dan melibatkan diri dalam pelayanan dan pemberitaan Injil. Nilai-nilai yang dibangun: graciousness, beranugerah kepada orang lain sebagaimana Allah sudah terlebih dahulu beranugerah kepada saya. Resonance, menggemakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya kepada siapa, di mana dan kapan saja. Encouragement, mendukung, memedulikan, mengapresiasi dan mendukung saudara seiman dalam kehidupan dan pelayanan sebagai satu keluarga rohani. Humility, kerendah hatian, tidak menilai diri lebih utama dari orang lain karena menyadari segala sesuatu adalah anugerah, sehingga menghasilkan persekutuan yang otentik seperti kehendak Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan bersaat teduh.